Silakan. Oke. FGB Man. Be strong in the Lord. Lord. Strong in the Lord. LOF. Be strong in Strong the in the Lord. Lord. Luar biasa. Ya, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman dari FGB Man maupun ibu-ibu dari LOF. Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk sebagai MC. Jadi mohon maaf kalau saya grogi karena saya sangat jarang jadi MC. Tapi untuk kemuliaan Tuhan kita bersyukur semuanya. Baik. Dan pada sore hari ini di dalam kegiatan Rumah Kita Bersama yang diprakarsai oleh LOF, Kalimantan dan ANZ, kita akan mengadakan pertemuan, meeting, saksian, ujian lewat via Zoom. Kita sore hari ini akan mendengarkan firman, saksian, juga khususnya tema tentang pemeliharaan Tuhan di masa krisis. Kita akan memulai pertemuan pada sore hari ini. Mari kita buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, bersama FGB Man dan LOF Kalimantan dan NZ. Tuhan, kami akan mulai pertemuan pada sore hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan memberkati para pesaksi, para WL, dan juga pembawa firman. Biar semua ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami siap untuk melayani ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan pertemuan kami pada hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saya mau tanya dulu Pak Wongso, mungkin sudah ada ya? Sudah ada, Pak Pak. Wongso. Oke, Pak Wongso sudah ada. Nah, ini ada profil picture keluarga saya. Kemudian saya nama Alphonse Mentang. Kemudian di samping saya ada istri saya, Priya Triwardani. Ada 3 anak saya. Yang besar Gloria, Carolina Mentang, kemudian Rara, Wardana, dan yang paling kecil si Miracle, Jovanka Miracle. Ini gambaran keluarga saya, dan kami sekeluarga tinggal di Sintang, jauh 7 jam 6 jam dari ibu kota Kalimantan Barat, dari Pontianak. Kami berada di daerah Hulu. Oke, sekira itu pembukaan dari saya. Kami persilakan kepada Bu Helen untuk membawa dalam doa pembukaan. Kami persilakan. Ayo, mari kita berdoa ya. Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih untuk malam ini. Kita bisa berkumpul di acara rumah kita bersama dengan saudara-saudara kita di ANZ dan Kalimantan. Tuhan, berkatilah semua program yang akan ada di malam ini untuk semua yang partisipasi di dalam worship, kesaksian, dan juga dalam membagikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, lindungi kami semua, berkatilah semuanya, supaya segalanya berjalan dengan lancar, dan be an encouragement and a blessing to those who hear it. Bukalah telinga dan hati kami semua, supaya apapun yang Engkau akan katakan kepada kami malam ini, bisa kami dengar dan mengerti dengan baik. Saya mohon kita bisa diperbaiki oleh firman-Mu yang Tuhan. Kita serahkan semuanya kepadamu Tuhan, Tuhan yang sangat amazing. We thank you and we love you. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Terima kasih Bu Helen. Dan kita sampai pada visi misi FGB MFI. Kami persilakan.
Pak Alfon, saya yang share saja ya. Oke, silakan Pak. Mungkin sinyal mungkin Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak. List of the fellow. Shalom, para ladies of the fellowship. Ladies of the fellowship adalah persekutuan para istri anggota FGB MFI. Dan ini merupakan wadah bagi para istri untuk dapat berbagi kasih, berbagi pengalaman dalam hidup sebagai pasangan daripada anggota FGB MFI. Tujuan daripada Ladies of the Fellowship adalah untuk memaksimalkan fungsi sebagai istri dari member FGB MFI di dalam mendukung visi dan misi FGB MFI yang dijalankan oleh para suami yang adalah member FGB MFI. Misi daripada Ladies of the Fellowship adalah yang pertama, menyadari panggilan Tuhan sebagai istri member FGB MFI. Ketika Tuhan memanggil suami kita, termasuk juga istri, karena kita adalah satu. Para istri perlu memahami arti pelayanan di dalam FGB MFI, karena kita adalah tonggak doa bagi pelayanan suami. Sehingga ketika kita mendukung pelayanan suami, maka spiritual suami kita akan terus meningkat dan meningkat. Yang kedua, LOF juga mendorong pelayanan para suami di FGB MFI di dalam membagikan majalah Voice, mendampingi suami di dalam pertemuan-pertemuan couples maupun pelayanan di Airlift, Landlift, dan mendampingi dalam banyak kegiatan yang lain. Yang ketiga, kita juga memperlengkapi kerohanian para istri member yang lain di dalam semangat berdoa, memenangkan jiwa-jiwa para wanita yang belum mengenal Tuhan Yesus, belajar melakukan firman Tuhan, kesaksian, belajar sharing firman. Jadi ini merupakan sebuah wadah bagi para istri member FGB MFI. Aktivitas LOF adalah pertama, seperti pertemuan LOF hari ini kita lakukan lewat Zoom di dalam rumah kita bersama. Dan di dalam keadaan normal, artinya tidak pandemi, kita bisa mendampingi suami di dalam Airlift, Landlift, juga mendampingi suami di dalam konvensi-konvensi nasional maupun internasional. Nah, demikian para Ladies of the Fellowship, itulah sedikit penjelasan tentang LOF. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih LOF atas visi misinya. Itulah LOF, wadah dari istri-istri FGB MFI yang tujuannya memaksimalkan fungsi member FGB dan mendukung visi misi yang dilakukan oleh FGB MFI. Jadi bapak-bapak yang tergabung di FGB MFI dianjurkan untuk mendukung istrinya untuk bergabung di LOF. Terima kasih atas visi misinya. Dan sampailah kita pada pujian pertama oleh Brother Armin Chin. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang indah bisa bersekutu menyanyi bersama-sama dengan saudara sekalian walaupun lewat Zoom. Biarlah ya, semoga pujian yang kita akan nyanyikan pada malam hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Lagu pertama adalah Masuk Hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan
kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bro Armancin pujiannya. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan Yesus baik. Kami berterima kasih juga kepada Brother FGB MFI yang baru hadir. Saya lihat ada lebih dari, sekarang sudah ada 34 peserta yang hadir dalam pertemuan hari ini. FGB MFI dan LF. Puji Tuhan, saya tidak menyangka begitu antusiasnya kita. Baik, sampailah kita pada kesaksian yang pertama oleh Brother Sudarmono Ciputra dari Brisbane. Kami persilakan. Terima kasih Pak Alphonse and Shalom semuanya, brothers and sisters in Christ. And selamat selamat sore ya buat saudara-saudara yang di Kalimantan. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan saya mau pakai kesempatan ini untuk sharing sedikit apa yang begitu dahsyatnya kasih setia dan pemeliharaan Bapa dalam hidup kami. Dan malam ini saya akan sharing mungkin ada 3 atau 4 kejadian yang terjadi dalam kehidupan saya yang dapat menjadi saksi bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu memelihara kita, memelihara saya meskipun saya waktu lahir dan waktu kecil masih tidak mengenal Tuhan Yesus. So saya ini keluarga saya, istri saya namanya Maria dan kita punya 2 anak, Robert yang gede lahir di Sydney. Dia sekarang 9 tahun, terus yang kecil Hugo lahir di Brisbane, dia sekarang 4 tahun. Tapi ya untuk menjadi kesaksian saya mulai dari pada saat saya masih remaja. Jadi singkat cerita, saya lahir di keluarga Chinese Indonesian dan naturally kita menjadi pemeluk agama Buddha atau Konghucu. Dan ketika saya berumur 12 tahun, saya menyaksikan suatu kejadian yang begitu memukul, yaitu ayah saya meninggalkan keluarga kita.
Dan singkat cerita, waktu saya 15 tahun, ayah kembali ke rumah, tapi ada pertikaian konflik yang begitu besar antara ayah dan saya, dan itulah menjadi titik terakhir untuk mama saya untuk memutuskan untuk menceraikan papa saya. Dan ya, apa yang terjadi pada saat saya berusia 15 tahun menjadi begitu pukulan yang begitu dahsyat, sehingga saya mengalami krisis identitas, dan saya tidak mau hidup lagi, dan saya tidak mau tahu menahu tentang agama, tentang Tuhan. Singkat cerita, saya menganggap semua itu kebohongan besar. Tapi tetap Tuhan itu baik. Tuhan masih pelihara saya dan masih pelihara mama saya dan juga adik-adik saya. Meskipun kita keluarga udah berantakan, saya udah meninggalkan rumah, tapi tetap Tuhan masih baik dan Tuhan masih pelihara kita semua. Dan kejadian kedua terjadi waktu saya berusia 19 tahun, jadi masih mengalami krisis identitas, tapi saya pikir saya udah mulai berangsur-angsur kembali menjadi anak yang baik, menjadi manusia yang baik. Saya ada kuliah di Surabaya di Informatika UK Petra. Saya ada part-time job, dan I thought everything was good, but saya menjadi korban perampokan waktu saya berusia 19 tahun. Tapi singkat cerita juga, waktu itu saya masih belum mengenal Tuhan Yesus. Saya masih sembrono dan sembarangan dalam kehidupan saya, tapi from hindsight saya tahu bahwa meskipun saya menjadi korban perampokan, tapi Tuhan itu baik. Tuhan kirim orang-orang asing yang waktu itu membantu saya. Pertama ada seorang wanita, ibu-ibu tua yang Muslim, yang menjaga toko di dekat tempat kejadian saya dirampok. Dan beliau, ibu ini membantu saya sehingga tangan saya yang berdarah-darah, yang hampir putus, itu darahnya menjadi to slow down the flow of the blood. Terus ada 2 orang lagi yang bantu saya juga, orang asing juga. Mereka 2 kurir yang mau mengantarkan barang di daerah tersebut, tapi mereka tidak bisa menemukan delivery address-nya. Jadi mereka udah berputar 2 kali, dan waktu ketiga mereka memutuskan untuk membantu saya, untuk membawa saya ke rumah sakit. Nah, itu peristiwa yang kedua. Jadi karena peristiwa kedua ini saya bertransformasi. Saya tahu bahwa wow, ternyata masih ada Tuhan ya. Tuhan itu baik. Tapi meskipun pada saat itu saya belum tahu bahwa Tuhan itu Tuhan Yesus. Saya menjadi from an atheist, I became an agnostic. Tapi singkat cerita, setelah kejadian itu saya diberi kesempatan untuk belajar lebih lanjut tentang Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya 3 tahun setelah saya dirampok. Jadi waktu saya berusia 22 tahun, singkat cerita saya menjadi penganut dan pengikut Kristus. Dan tidak lama setelah itu saya pindah ke Australia untuk meneruskan master's degree saya di Sydney. Dan yang paling lebih dahsyat lagi ketika saya berada di Australia, wah, it was just a miracle. Soalnya kalau kita melihat kondisi mama saya yang single mom, terus kondisi ekonomi kita nggak mungkin. Tapi karena Tuhan itu baik, Dia buka jalan dan semuanya berjalan begitu lancar. Yang lebih dahsyat lagi, waktu kita di Australia, waktu saya belum menikah, tapi setelah saya memutuskan untuk tinggal di Australia untuk apply PR, saya mengajak istri saya pacar saya waktu itu untuk menikah, dan dia she said yes, praise the Lord. So singkat cerita kita menjadi PR di Australia dan kita mulai membangun rumah tangga kita. Dan Tuhan begitu dahsyat. Meskipun kita jauh dari semua keluarga, kita diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari komunitas Indonesia di Hillsong waktu itu di Sydney. Tapi kalau saya boleh melihat ke belakang, waktu itu meskipun kita udah menjadi orang Kristen, tapi kita masih menjadi baby Christians. So it's all about me and it's all about us. It's all about everything that we can get from life. Tapi fast forward waktu saya berumur di tahun 2015, waktu itu saya 35 tahun, anak kita yang pertama Robert 2 tahun, saya diberi kesempatan sama Holy Spirit untuk dibukakan mata hati saya, untuk mengerti bahwa
pada saat itu saya itu ternyata masih menjadi baby Christian. Tapi singkat cerita, yang paling dahsyat tidak lama setelah itu saya diberi kesempatan untuk berrekonsiliasi dengan ayah saya yang pada waktu itu kita sudah putus hubungan selama 24 tahun. So I think itu kesaksian singkat cerita, dan yang paling pesan yang ingin saya sampaikan yaitu Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita. Tidak peduli apa kita itu percaya Dia itu Tuhan apa enggak, dan apalagi pada saat kita berpikir bahwa tidak ada satu orang pun yang peduli dengan kita, Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan pemeliharaan Tuhan itu nyata. I think demikian, waktunya udah habis. Terima kasih atas kesempatannya lagi, dan Tuhan memberkati semua dan saudara-saudara yang ada hari ini, dan juga yang akan melihat atau to watch this recording in the future. Thank you. Tuhan memberkati. Thank you, Brother Darmono. Wow, luar biasa kesaksiannya. Memang betul pemeliharaan Tuhan di masa sulit di keluarga Darmono, kepahitan dalam keluarga, kesulitan dalam kehidupan, akhirnya bertemu Yesus dan berdamai dengan ayah sendiri. Waduh, luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kesaksiannya, biar menjadi kekuatan pada kita. Dan kita akan mendengarkan pujian yang kembali dari Brother Aman Chin, pujian yang kedua. Bapa, Engkau sungguh baik. Silakan. Ini saya dengar istri saya baru datang, jadi kayaknya bisa join nih. Oke, ini Eni. Hai Ani. Oke, mari Ibu. Ini bisa kelihatan nggak tuh mukanya agak? Ya, oke lah. Ya, tahu kan ya lagunya? Oke. Bapak, Engkau sungguh baik. Pujian ini kita nyanyikan dulu bersama Eni waktu kita married. Jadi lagu ini merupakan sesuatu yang bermakna gitu buat kita berdua. Waktu kita wedding, kita nyanyikan lagu ini bersama. Itu tahun 2000, jadi 22 tahun yang lalu. Oke. Sepanjang hidup
buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukur buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Thank you. Puji Tuhan. Pak duet yang luar biasa nih, Bro Armanda, Sis Eni. Terima kasih. The Legend, ini lagu rohani yang legend ya. Buat kita untuk selalu bersyukur setiap hari karena begitu baiknya Bapa dalam kehidupan kita. Terima kasih atas kesaksiannya. Dan sampailah kita kepada kesaksian yang kedua dari Ibu Doris Suhardi dari Gold Coast. Kami persilakan. Terima kasih. Udah. Terima kasih ya telah diberi kesempatan pada malam ini untuk share testimoninya. Saya dari suami saya, Kalian Towong, anak kita dua, satu Julian dan satu Joshua, usia mereka 18 dan 14. Terima kasih dengan anugerah Tuhan, kita diberkati Tuhan terus sama anak-anak kita juga terus diberkati terus. Pada malam ini saya mau sharing maksudnya kebaikan Tuhan. Maksudnya saya dari keluarga Kristen ya, jadi dari kecil memang sudah Kristen di sekolah minggu, tapi cuma saya ada perjalanan hidup dengan Tuhan ya. Mungkin kan di keluarga Chinese biasanya kan laki-laki sama perempuan itu kan selalu ada perbedaan antara Chinese ya. Maksudnya kita kan Chinese, orang tua saya Chinese-nya agak kolot kan gitu loh. Maksudnya lebih priority laki-laki daripada, jadi selalu menurut saya itu selalu maksudnya kasih sayang itu tidak adil gitu loh, selalu utamakan yang laki-laki, yang cowok yang lebih. Jadi cuma saya, andalan saya cuma Tuhan aja, Tuhan yang selalu menyertai, selalu maksudnya menghibur saya dari kecil gitu loh. Jadi saya pun memang kita dibawa mengenal Tuhan dari kecil. Jadi perjalanan hidup saya dengan Tuhan itu masa pribadi, jadi selalu mengeluh itu dengan Tuhan. Jadi cuma menurut saya itu, saya dari kecil saya sudah mengenal Tuhan, jadi saya cuma
Tuhan itu andalan saya. Tuhan itu apa-apa saya mencari Tuhan. Masa apa masalah saya selalu mencari Tuhan gitu. Cuma selalu dalam hati saya nggak tahu selalu itu apa benar, tapi yang saya selalu itu kalau ada masalah saya selalu berbicara dengan Tuhan, selalu masa saya ada masa hati saya dihibur gitu loh. Jadi yang saya mau sharing itu whatever kita susah atau gimana, kita berdoa terus itu semua itu selalu dijawab dengan Tuhan. Yang saya mau sharing itu waktu tahun 2018 ya. Saya kan memang di Australia udah berapa lama ya, kita mau 18 atau 19 tahun. Jadi waktu kerja 2003 kita ke Australia, tapi kerja sama orang sampai 2018. 2018 pas diberhentikan gitu loh katanya, didansikan perusahaannya masa went to administration. Jadi saya selalu maksudnya kan kerja sama orang masa kepingin berusaha sendiri gitu loh. Saya berdoa sama Tuhan, maksudnya saya kepingin maksudnya menjadi bos sendiri gitu loh, maksudnya. Jadi saya berdoa, tapi ternyata mungkin saya maksudnya diberikan sama Tuhan gitu loh. Maksudnya juga saya mengambil pelajaran, jadi saya meminta itu macam, saya orangnya dari dulu selalu meminta sama Tuhan kayaknya macam anak kecil gitu loh kan, masa agak memaksa gitu loh kan, tapi akhirnya memang dikabulin gitu loh. Saya kan buka usaha lah, jadi buka usaha Susi on Jam, baru pertama buka langsung gede itu, masa itu restorannya bukan kecil ya, lumayan gede gitu loh kan. Jadi Susi on Jam, jadi rame juga gitu loh kan. Jadi masa dengan nggak ada skill masak, nggak ada skill maksudnya buat sushi, nggak ada, cuma based on knowledge, andalannya cuma Tuhan. Mungkin saya bilang Tuhan bisa bantu saya gitu loh kan. Cuma terlalu, jadi saya pun buka usaha, kayaknya usahanya dengan buka usaha 7 hari, hampir 7 hari dari jam 10 buka ya, tapi kan kita persiapannya kan sebelum jam 10 ya, yang jam 8 sudah masa persiapan dari rumah, jadi sampai ke pulang sampai selesai bisnis, masa tutup tokonya itu selesai jam 10 gitu loh, jadi sampai rumah jam 12, paperworknya juga selalu mau order apa semua kita gitu, jadi sampai selalu paperworknya itu sampai malam jam 12, jam 1 baru tidur. Jadi setiap hari begitu terus. Jadi setiap hari jadi sampai 7 hari ya. Jadi kita kan buka 7 hari ya. Kan terlalu sibuk. Jadi kita waktu Tuhan juga sudah nggak ada gitu loh. Jadi di sana memang pertama sih bagus kita masa semangat gitu loh. Sampai suatu saat saya kalau kayak gini terus kan 7 hari, 7 malam gitu ya terus gitu kan. Saya kan nggak bisa juga gitu loh, masa jadi dari itu saya juga sih memang saya agak sama Tuhan tuh kayaknya mau minta, tapi udah itu lancar-lancar kita lupa gitu loh, jadi kita berusaha jadi kita lupa, jadi kita pun nggak bisa ke gereja. Semua ini ya utamakan itu usaha kita gitu loh. Padahal kita diajarkan kita kan memang apa yang diberikan Tuhan itu, tapi kita ada waktu dengan Tuhan juga, bukannya priority usaha kita gitu loh. Jadi di samping sana singkat cerita, akhirnya saya menyerah, Tuhan, saya nggak mau. Saya bilang sama Tuhan, ini kayaknya maksudnya terlalu berat untuk saya. Untuk maksudnya di dalam itu kita sama keluarga sering berantem,
juga sering karena saya kurang karyawan, saya selalu bawa family saya, cepat bantuin saya demi mau menghasilkan uang ya kan. Jadi suami saya juga katanya fashionnya bukan di restoran gitu loh. Jadi maksudnya kita mau cari karyawan kan juga enggak gitu, kadang gampang ada. Jadi apalagi kadang Sabtu Minggu juga maksudnya kan yang paling rame. Jadi udah itu kadang mau cari casual aja kadang kan double 2.5 pay ya, kadang maksudnya maksudnya keberatan juga gitu. Jadi kita utamakan anak kita bantuin atau apa. Jadi mereka juga terbawa gitu. Jadi lupa minggu ke gereja. Jadi kita nggak ada waktunya. Itu yang saya dari sana saya belajar, salahnya saya itu tidak, saya memang percaya sama Tuhan, meminta, tapi saya tidak menaruh segala sesuatu itu kepadanya gitu loh. Saya masih takut itu Sabtu Minggu kan saya bayar sewanya kan mahal, kan nggak mungkin Minggu saya tutup. Jadi saya nggak berani tutup, Minggu pun tetap jalan gitu loh. Tapi gimana pun, tapi akhirnya saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya kayaknya nggak mau kayak gitu, maksudnya yang kayak gitu loh. Maksudnya itu hidup saya, masa kesehatan saya lebih penting daripada uang, bukan uang yang lebih penting. Jadi akhirnya saya berdoa minta Tuhan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan saya mau jual usahanya ini. Itu kan pun berlanjut, kayaknya enggak, dalam buka usaha itu enggak berjalan lancar karena kan mama saya sakit juga, cancer, jadi saya harus pulang. Suami saya juga nggak tahu, nggak ada pengalaman, dia harus take over when I'm go back to Indonesia. Jadi semuanya kacau gitu loh. Jadi saya berdoa juga, Tuhan kalau memang ini bukan kehendak tapi menjadi masa pelajaran buat saya, Tuhan izinkanlah bantu saya untuk menjualnya lagi gitu loh. Saya juga nangis, setiap hari saya nangis karena berat sekali, harus dari Senin sampai Minggu, saya harus dari pagi sampai malam. Jadi akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Udah itu saya kasih lewat itu agent, tapi nggak ada yang terjual juga. Udah 3 bulan, 4 bulan nggak terjual. Jadi habis itu saya serahkan, saya berdoa tiap hari, saya berdoa berlutut sama Tuhan, saya minta tolong. Saya cuma lewat Gumtree aja, itu terjual, nggak ada lewat. Padahal kalau lewat agent itu 12.000 ya, 12.000 plus GST something ya kan. Tapi itu semuanya saya lewat Gumtree, tidak ada 1 sen pun yang harus saya bayar ke agent. Itu semua mujizat Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, itu kalau tanpa turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, itu tidak akan terjadi. Saya harus lagi mengikuti pekerjaan yang Monday to Sunday, tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk Tuhan. Yang saya priority untuk hanya uang gitu loh. Itu adalah momon gitu loh. Jadi saya mengerti gitu, hidup kita harus lebih berarti, bukan untuk uang, bukan untuk, tapi buat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi setelah usaha saya jual, saya berjanji sama Tuhan, saya harus menyisakan waktu saya itu lebih lagi untuk melayani Tuhan gitu loh, maksudnya bisa bersaksi sama Tuhan gitu loh. Maksudnya saya melihat itu semua kebaikan Tuhan yang selalu menjaga kami. Kalau tidak ada kebaikan dari Tuhan, kita sama Carl tidak ada sampai hari ini. Kita ke Australia dari zero, dari nggak ada apa-apanya. Itu semua itu anugerah Tuhan yang menjaga, memelihara kami. Itu yang maksudnya, serahkan segala kekhawatiran, serahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan, dan selalu berdoa tanpa orang itu bilang pray until something happen. So
always pray, selalu serahkan sama Tuhan. Jadi itulah saya sampai sekarang melayani Tuhan juga, usahakan saya kadang juga kepingin untuk menyisakan waktu untuk Tuhan, tapi saya selalu bilang sama Tuhan, apa yang maksudnya yang cocok untuk saya untuk di bidang melayani. Ya, saya masih juga bergumul untuk mencari yang pelayanan yang tepat untuk saya gitu loh. Jadi supaya saya bisa memuliakan nama Tuhan, bisa saling membagi, saling sharing. Itu yang saya mau sharing hari ini. Terima kasih. Sorry ya, saya juga ini pertama kali saya masa sharing di Zoom, saya juga masa masih belajar gitu loh, masih kurang bagus. Mohon maaf kalau ada yang kurang bagus. Terima kasih. Masih di mute tuh Bro Alfon. Ya, Bu Doris, terima kasih kesaksiannya ya, luar biasa. Kiranya memberi kekuatan pada kita mengambil risiko dekat dengan Tuhan untuk melayani lebih. Terima kasih. Dan kita akan kembali mendengar pujian dari duet kita, Bro Armin dan Sis Eni. Kami persilakan. Sungguh indah. Pengorbananmu bagiku.
Terima kasih duo kita sore ini luar biasa. Sebelum kita melanjutkan, saya informasikan sekarang ini sudah ada 41 peserta Zoom. Luar biasa. Saya percaya bukan hanya dari Kalimantan dan Australia, ada Jakarta dan Jawa. Dan terima kasih Bapak Vincent yang leader kita yang sudah hadir juga pada sore hari ini. Baik, terima kasih Pak sudah mensupport dalam kegiatan rumah kita bersama. Baik, brothers and sister, dan kita akan masuk di dalam pembicara rumah kita bersama, Bapak David Wongso, dengan tema pemeliharaan Tuhan di masa krisis. Sebelum itu saya akan membicarakan profil Bapak David Wongso yang tidak semua bisa saya sebutkan. Yang pertama, beliau adalah CEO of Devhan International for Indonesia dan Australia. Kemudian chapter Presiden Melbourne FGBMFI. Yang kemudian yang luar biasa ini beliau adalah Master Trainer for Fathering Modules. The Word Needs a Father, Psikologis. Harvard Business School, live in Melbourne, married with 2 teenage children, dan hobinya luar biasa ini, hobi orang pintar, reading, cycling, dan triathlon. Ya, sama dengan saya suka maraton, Pak. Terima kasih, Pak David. Kami silakan waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Pak. Selamat malam, para leader, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Alphonse, untuk kesempatan membagikan sedikit kesaksian, dan nanti saya coba refleksikan dengan firman Tuhan yang menguatkan saya. Dan saya pilih tema bagaimana pemeliharaan Tuhan untuk kita di masa krisis, karena seperti mungkin tadi dikenalkan oleh Pak Alphonse, bisnis saya adalah dibilang management consulting dan executive search. Dan mayoritas portfolio klien saya masih di Indonesia karena saya 20-an tahun di Jakarta bekerja di berbagai perusahaan besar. Nah, saya bersama keluarga pindah ke Melbourne 2018, lalu full 2019, masih mencoba mengembangkan tambahan bisnis dari Indonesia tapi juga di Melbourne. Nah, jadi bisnis headhunter saya ini dari tahun lalu ke sini itu saya melayani beberapa klien, dan kebetulan salah satu klien itu memang pemiliknya itu bukan orang Kristen ya, jadi orang dunia yang cara memperlakukan karyawan sampai level direksi itu tidak begitu baik, sehingga turnover-nya tinggi dan juga punya reputasi di pasar yang nggak begitu baik gitu, sehingga tidak mudah mencari kandidat. Nah, saya mengalami kerja keras melayani klien ini karena CEO-nya teman baik saya ya, sama-sama anak Tuhan, tapi dia ditaruh di sana itu untuk menjadi CEO gitu ya. Dan saya tahu betapa besar pergumulan dia sebagai seorang CEO bekerja sama owner yang seperti itu. Nah, yang membuat saya gundah dan sedih, dan saya bilang sama istri saya, kamu tahu nggak, dari antisipasi 5 kandidat yang saya sudah kerjakan, level direksi, level 1 level di bawah direksi, ada 5 yang udah sampai di ujung, tinggal invoice, nggak jadi gitu. Dan itu total nilainya hampir 1 miliar rupiah. Itu kerja keras saya gitu ya. Dan itu cukup membuat hati saya sedih juga gitu ya. Saya agak down juga. Nah, saya merasa April itu saya harus pulang ke Jakarta untuk new business development gitu ya, untuk mendapatkan klien baru. Dan pada waktu itu memang bersamaan dengan mama saya itu tiba-tiba sakit. Jadi selama pandemi ini, mama saya itu yang tadinya di usia 79 itu sehat, nggak ada penyakit apapun, tapi karena dia takut ketularan sama COVID, dia itu disuruh keluar dari rumah, pintu rumah, lewat pagar aja udah nggak berani gitu ya.
untuk berjemur apa. Jadi sangat protektif. Kadang-kadang kalau anaknya mau besuk, dia kayak merasa punya firasat nggak bagus, dia bisa telepon, nggak usah datang deh gitu ya. Nah, jadi karena nggak gerak selama periode pandemik itu, mama semua penyakit muncul ya. Tiba-tiba gula darah naik, kolesterol muncul, darah jadi kental gitu. Jadi istri saya bilang kayaknya kamu mesti pulang deh. Jangan sampai kamu nggak sempet lihat mama kamu nanti katanya ya. Jadi saya pikir benar juga nih saya harus pulang. Jadi misi kembali Jakarta itu menengok orang tua saya dan juga business development untuk mendapatkan klien baru. Untuk menutup cash flow yang kemarin miss itu ya. Nah, saya pulang, ya puji Tuhan dengan kasih semangat sama mama, kasih support, bawa dia jalan. Dari tadinya fisioterapi itu dia mau digerakkan kakinya aja nggak bisa, lalu bertahap dalam 1-2 bulan itu mama bisa jalan gitu, bisa jalan walaupun pelan. Dan begitu mulai jalan itu penyakit mulai bergerak, karena bergerak ya manusia itu penyakit mulai hilang, gula darah jadi turun, kolesterol turun dan kondisi membaik sampai hari ini. Dan makanya saya punya doa dan minta setiap minggu kita doakan di FGB ya, bersama teman-teman kita, doakan biar kedua orang tua saya bisa ke Melbourne melihat cucunya gitu. Nah, singkat cerita, selama di Jakarta itu juga saya punya teman gereja ya, teman gereja yang suaminya dulu juga saya bantu, suaminya teman baik, teman golf, ini teman gereja, dia kasih saya tuh project dan memang dia bilang, Pak ini projectnya sangat urgent, saya ini udah behind schedule karena nggak ada orang gitu ya. So karena saya lihat projectnya itu cukup menarik, jadi ya saya dengan senang hati mengerjakan. Dan saking urgentnya dia bilang, agreement semuanya sambil jalan ya Pak, karena saya mesti selesaikan dalam waktu 1-2 bulan ini gitu. Nah, buat saya pulang ke Jakarta itu karena saya sudah sangat betah di Melbourne ya. Jadi saya suka dengan alamnya, ada dengan istri dan kedua anak saya. Buat saya pulang ke Jakarta itu satu sedikit banyak pengorbanan ya, pengorbanan away from my children. Saya tuh karena work from home, saya tuh sangat menikmati setiap pagi melihat anak saya keluar rumah gitu ya. Saya hug atau kadang saya tepuk, terus bilang saya doakan gitu ya. So saya selalu missing hal-hal itu kalau saya ada di Jakarta, nggak bisa melepas anak saya ke sekolah. Ya, ditambah saya nggak bisa sepeda ya, saya punya hobi bersepeda ke Mount Dandenong gitu ya. Jadi buat saya itu it's quite a big sacrifice kalau saya ke Jakarta gitu. So project itu saya kerjakan dan teman saya bilang, Pak ini budgetnya cuma segini ya. Terus saya pikir ya sudahlah saya ambil gitu ya, because I like the project gitu. So singkat cerita, teman saya ini karena percaya, saya kerjakan 2 minggu, 3 minggu, sudah 3 minggu jalan, kok agreement-nya belum diteken-teken. Padahal it's a simple agreement, cuma 4 halaman gitu ya. Dan tentunya saya follow up ya, karena saya tahu bahwa kalau agreement-nya nggak ditandatangan, nanti saya nggak bisa nginvoice. Finance-nya nggak akan bayar saya karena ini bank besar, bank buku 4 gitu ya. Ini bukan BPR, bank buku 4. Nah, dan saya sudah juga meminta beberapa mitra saya untuk mengerjakan beberapa deliverable. Artinya saya juga mesti bayar mereka gitu. Nah, dan karena saya worry, jadi saya mulai dokumentasikan ini. Kalau sampai apa-apa saya nggak dibayar, paling nggak saya punya bukti gitu ya. Nah,
Dan teman saya ini mulai nggak balas WA saya, nggak mereply email saya. Kalau saya telepon dia nggak ngangkat. Tapi timnya tetap push saya, Pak, tetap kerjain ya Pak. Ini kita sangat butuh gitu. So saya bingung dan mulai bercampur rasa kesal gitu ya. Biasanya kalau saya dengan klien itu saya dealnya sama BOD-nya, sama owner. Ini kok teman saya itu ngelepas gitu aja, saya berhubungan sama anak magang, sama yang level manager. Kebayang nggak Bapak Ibu perasaan saya gitu ya? Dan saya cari teman saya nggak diangkat gitu ya. Jadi perasaan itu berkecamuk juga gitu. Jadi dan rasa marah itu ada dalam hati saya gitu. Kok ini yang memperlakukan saya itu teman gereja, bayangin ya Bapak Ibu ya. Kalau yang memperlakukan kita tuh orang dunia ya kita bilang ya sudahlah memang begitu orang dunia gitu kan. Ini yang memperlakukan itu teman gereja kita gitu, yang suaminya pernah saya bantu gitu loh. Dan saya merasa diremehkan gitu. Ini biasanya saya berhubungan sama orang-orang yang level owner, ini saya dikasih anak magang gitu ya. Jadi harga diri saya itu, pride saya mulai kena juga gitu. Saya pikir saya dulu seorang HR director punya anak buah 500 orang, kok sekarang saya ada di situasi seperti ini ya gitu. Nah, jadi ada marah, tapi saya merasa sayang juga. Ini proyeknya udah saya kerjain sebagian. Saya berdoa. Saya betul-betul berdoa. Dan bahkan saya dekat ya sama anak saya yang nomor 1 karena dia sudah kuliah gitu ya. Dan kadang-kadang saya punya pergumulan itu saya sharing sama dia. Kalau ada kabar baik juga saya bilang sama anak, tos dulu. Ini Dedi baru closing 1 assignment nih, kita udah bisa invoice. Jadi anak laki saya itu sudah terbiasa juga saya sharing pergumulan saya minta berdoa sama dia dan sebaliknya gitu. Nah, ada satu firman Tuhan yang menguatkan saya ada di Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Jadi dikatakan, saya kebetulan quote-nya di sini dalam bahasa Inggris, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. And let your gentleness be evident to all. Jadi Tuhan bilang, David, jangan sampai semuanya itu membuat kamu kehilangan sukacita kamu gitu. Karena bayangin itu saya selama masa di Jakarta itu away from my family, nggak pasti, dan saya sudah beli tiket pulang. In 2 months time I have to go back gitu. I miss my family itu. Jadi saya berusaha at least I come home itu bawa sesuatu gitu loh. Nah, hilang gara-gara seperti ini gitu. And let your gentleness be evident to all gitu. Jadi apakah saya mesti marah? Seperti itu ya pergumulan saya. Saya bahkan kepikir ini mestinya saya bisa sue nih teman saya. Tapi yang mau sue ini teman gereja lagi, ya kan? Nggak tega juga saya gitu kan. And don't be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God, gitu ya. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Jadi ini firman Tuhan yang at least menguatkan saya untuk bilang nggak usah disu, ya.
berdoa, yang penting saya harus mengampuni. Jadi biar bebannya itu hilang gitu loh. Dan memang pada akhirnya proyek itu dibatalkan oleh teman saya. Ya, bayangin, proyeknya dibatalkan. Ya, sesudah saya hampir menghabiskan waktu 2 bulan gitu. Nah, ketika saya mulai mengampuni, dan ketika begitu juga seketika itu juga beban, rasa marah, semua itu dari pikiran negatif, energi negatif itu menjadi positif. Lalu saya keinget, saya kan punya satu teman yang baru pindah ya ke satu bank besar, bank digital juga. So saya telepon dia gitu ya atas hikmat Tuhan. Dan ternyata memang bank ini lagi cari banyak top eksekutif gitu. Jadi saya dapat proyek dari Tuhan. Jadi saya bersukacita kembali, dapat sukacita kembali. Dan selama sejak itu sampai 2-3 bulan sampai hari ini, saya sudah closing 5 assignment lagi gitu ya. Jadi mengampuni Tuhan itu dikatakan Raja Damai dan kasih itu yang terbesar. Bahkan saya waktu itu dibilang saya harus mendoakan teman saya itu Tuhan taruh dalam hati saya. Bayangin nggak? Harusnya saya marah gitu kan, saya sue dia gitu ya. Tapi itulah cara Tuhan gitu. Waktu saya bawa itu ke Tuhan, itulah yang Tuhan bilang saya harus lakukan. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu, saya ada ketua Komsel yang juga dia konseling ya, salah satu teman saya punya masalah. Dia bilang, ampuni, jangan diapa-apain, jangan disu, jangan diapain. Waktu itu saya belum mengerti. Saya pikir lemah banget Bapak ini dikerjain sama orang, kalau saya sih udah saya su orang ini gitu ya. Tapi saya ngalami, saya bilang, oh itu loh kenapa waktu itu ketua Komsel saya itu bilang harus diampuni gitu ya. Dan puji Tuhan, jadi saya sangat bersyukur, dan sebenarnya justru dari pengalaman pahit ini ya, Tuhan mengajarkan satu hal buat saya. Di dalam Matius 11 ayat 28-29 katakan, "Come to me all you who are weary and burdened." Jadi kita semua yang punya beban berat, datang kepada Tuhan, Dia akan kasih kita kelegaan. Pikirlah kuku ya, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul gitu. Jadi saya sempat nggak bisa tidur, kesel, marah, mikirin. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat kita. Nah, teman-teman, kemarin di acara Family First Malaysia saya sharing bahwa orang dunia banyak yang stres di zaman sekarang. Katanya depresi akan menjadi penyakit nomor 1 dunia di 2030. Jadi 8 tahun lagi dari sekarang, depresi itu akan menjadi penyakit nomor 1 di dunia. Kita tahu Alkitab sudah menuliskan bagaimana kondisi manusia di akhir zaman kan. Didominasi oleh materialisme, hedonisme, narsisme, banyak bencana, ancaman peperangan, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai anak Tuhan juga ada bersama-sama tinggal dalam dunia ini. Di Australia harga rumah semakin naik, mortgage kita naik, cicilan berarti bertambah, ya kan? Bisnis juga banyak yang terganggu. Jadi apa yang menjadi kekuatan kita? Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, ini salah satu ayat favorit saya karena saya itu cenderung overachiever gitu ya, achiever tapi overachiever gitu. Jadi saya selalu try to manage the risk, memastikan everything is in place. Jadi cenderung agak khawatir berlebihan gitu ya. Jadi termasuk dalam kondisi ini
misalnya how do I secure my finance gitu ya. Saya sudah 53 by the way. Jadi saya selalu mikir kalau Tuhan kasih saya hidup sampai 80 tahun, how do I make sure my finances, biaya hidup saya itu berkecukupan sampai saya umur 80 tahun gitu ya. Jadi kadang-kadang itu mendatangkan begitu banyak kekhawatiran. Dan dikatakan bahwa rasa cemas itu menunjukkan kurangnya iman kan katanya ya. Nah, Matius 6:26 itu saya sangat suka. Katakan, lihatlah burung-burung di udara ya. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. Jadi burung-burung itu nggak pernah simpen makanannya di kulkas 7 minggu atau di gudang gitu ya. Tapi setiap hari pasti dapat makanan gitu. Nah, apalagi Bapa kita yang di surga. Dikatakan kita ini anak-anak Tuhan. Jadi ini sangat memberi saya satu kelegaan gitu ya, bahwa jangan terlalu khawatir berlebihan. As long as you have done your best, serahkan sama Tuhan. Karena Dia adalah Bapa kita yang di surga gitu loh. Nah, saya punya ayah yang usianya 81 tahun, masih sehat. Kadang-kadang karena dia nggak suka macet, dia masih bawa motor ke tokonya, bayangin Bapak Ibu. Dan sampai ini hari saya belum perlu kasih uang sama dia, karena dia masih punya income sendiri gitu. Nah, pernah pada waktu saya berhenti di 2017 dari karyawan sebagai director, saya mau bangun bisnis ini. Ya, saya kembaliin mobil saya ke kantor. Dari 500 orang staff, saya hanya punya tim kecil, everything I set up on my own. Tapi papa saya tuh waktu itu kasih satu assurance. Don't worry, kalau kamu butuh apa-apa, I will support you. Padahal saya tahu papa saya itu juga nggak kaya-kaya amat gitu ya. Tapi itulah hati seorang bapak gitu. Jadi apalagi Bapa saya yang di surga gitu, yang maha kaya, maha kuasa gitu ya. Dia pasti tidak akan meninggalkan kita gitu. Ini satu ayat yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi saya. Nah, yang terakhir, apa yang bisa saya refleksikan dari beberapa kesaksian ini? Satu, manakala kita mengalami satu pergumulan yang bikin kita bingung, marah, kesel, khawatir. Waktu itu saya bilang, kira-kira how should I respond? Saya bilang, let me learn from Jesus. Kalau Tuhan Yesus ngalamin ini, apa ya yang Tuhan akan lakukan? Lalu saya dapat beberapa keywords. Peace. Jadi jangan ribut sama orang kalau nggak perlu gitu ya. Peace, karena Tuhan Yesus itu Raja Damai. Love, jadi kasihi teman saya ini. Jadi ngapain saya sue dia, kesian. Anak-anaknya ada 3 mau kuliah di luar negeri lagi. Ngapain saya sue dia? Lalu lepaskan pengampunan, forgive. Gitu. Nah itu satu poin. Poin kedua adalah kadang-kadang kekhawatiran itu membuat saya lupa that I am a son of God. Kita semua ini anak-anaknya Tuhan. Kita punya our Father. Jadi we have Father God. So saya belajar about sonship, bahwa sebagai, bayangkan misalnya kita teman-teman seminggu terakhir pasti ngikutin TV kan. Setiap hari itu Ratu Inggris gitu ya. Wah, kita lihat Pangeran Charles. Kita lihat anak-anaknya gitu ya. Bayangin kalau kita jadi anaknya Ratu Elizabeth, ya kan? Tapi our Father God is more than the Queen. Tapi kita sering lupa dan khawatir gitu kan, bahwa in our Father God we can find our security, the acceptance and responsible freedom, that we can rest in our Father's love, no matter what the circumstances is. Itu aja yang saya mau share dan bagikan, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Terima kasih, Bro David. Wow,
Ini firman yang hidup, brother. Ya, bukan sekedar berbicara ayat firman, tapi inilah pengalaman hidup yang hidup di dalam firman. Ya, ada beberapa hal yang saya lihat bahwa kesulitan, kekhawatiran itu bisa menimbulkan krisis. Ya, Matius 6 ayat 25 sampai 6, dan serahkanlah itu kepada Tuhan, hidup dalam kasih. Dan memang sering kita lupa bahwa kekhawatiran itu sering membuat kita lupa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih brothers atas sharingnya, kesaksiannya luar biasa, menguatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati your family. Terima kasih sekali. Brother sister, itulah kesaksian hidup secara nyata yang dialami Brother David Wongso dari Melbourne. Dan sampailah kita pada question and answer. Kiranya mungkin ada pertanyaan kepada Bro David, bagaimana dia bisa melalui situasi itu, ataupun mungkin ada pengalaman sharing yang mirip-mirip sama. Biasanya kalau di bisnis ya tipu dan ditipu itu seringkali dialami oleh para pengusaha yang anak-anak Tuhan. Kami persilakan Bro dan Sis, mungkin ada pertanyaan atau ada kesaksian yang mirip sama seperti ini. Kami persilakan. Ada pertanyaan atau kesaksian? Ada tuh, Sud ada nanya. Oh iya, terima kasih Pak. Pak David, dahsyat Pak David. Kisah saya waktu kita rekonsiliasi sama papa saya juga mirip. Semua dimulai dengan saling memaafkan. Saya minta maaf dulu, terus beliau juga minta maaf, dan semua indah pada waktunya. Yang lebih dahsyat lagi karena kita dibimbing oleh Roh Kudus, Tuhan juga kasih beliau, papa saya, kesempatan untuk menerima Yesus. Jadi bukan cuma kita berrekonsiliasi setelah 24 tahun terpisah, tapi kita berdua sekarang menjadi pengikut Yesus dan kita bertumbuh bareng-bareng. Tapi dahsyat Pak David. Terima kasih atas penguatannya. Ya, puji Tuhan. Tadi saya juga senang mendengarkan kesaksian Brother Sud ya. Jadi memang restorasi hubungan ayah dan anak itu langkah pertama memang. Jadi repent and then restore the family. Itu memang visi yang disampaikan oleh Pastor Niko ya, Pendeta Niko, bahwa kita ini tinggal di era Pantekosta ketiga ya. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu akan ada masa revival. Jadi kebangunan rohani. Nah, supaya itu bisa terjadi memang akan terjadi pemulihan keluarga, dimulai dari pertobatan ayah, restoration of hubungan ayah dan anak, suami istri. Nah, baru jadi masa-masa di mana yang susah ini sebenarnya banyak kesempatan kita untuk sharing, membawa teman-teman kita yang banyak pergumulan, karena inilah masa kita menuai jiwa. Ya. Terima kasih Brother Sud yang sudah merespon dengan kesaksian kehidupannya. Kemudian kepada brothers and sis yang lain, kira-kira ada pertanyaan yang bisa sampaikan kepada Bro David, atau juga ada pengalaman hidup yang mungkin sama, ya, yang sering dikecewakan teman partner bisnis, ya pasti ada lah ya, saya pikir. Ada brother and sis? Boleh saya tanya? Oke, Bapak Arto. Silakan, Pak. Nama saya Arto Kartika, saya dari Adelaide. Terima kasih untuk Pak David untuk cerita sharing firman Tuhan dan pengalaman hidup. Saya mau bertanya, ini pertanyaan yang kritikal. Maksud saya, apakah saya tahu pengalaman itu berat sekali yang dialami. Ada nggak pengalaman yang lebih berat dari yang Pak David ceritakan itu?
Maksud saya begini, apakah kita bisa rely on our past experience that God answer our prayer, and then kita menghadapi pengalaman berikutnya, persepsi kita terhadap pengalaman itu menjadi lebih mudah atau tidak gitu? Apa iman kita menjadi lebih kuat gitu? Saya nggak tahu. Saya tuh dari kecil ya Pak Arto, sampai saya dewasa dan menikah, itu saya punya pengalaman hidup tuh kalau saya mau mendapatkan sesuatu tuh saya harus berjuang, dan berjuangnya bukan gampang tapi susah. Itu yang saya alami dari kecil sampai saya menikah, sampai di pertengahan karir saya, Pak Arto. Itu pengalaman hidup saya. Jadi kalau ada orang dibilang, wah gue dapet undian TV, undian mobil, motor. Saya nggak pernah ngalamin itu Pak Arto. Saya kalau mau dapat sesuatu, itu I have to fight. Jadi itulah hidup saya gitu Pak. Nah, bahkan seringkali apakah itu di pekerjaan, di olahraga, banyak hal. Kalau saya di underestimate orang, dihina orang, nggak dianggap sama orang, justru itu lecutan untuk buat saya meloncat gitu. Nah, itulah yang the patterns gitu. Nah, belakangan saya mulai belajar. Kenapa saya begitu ya? Sementara saya lihat ada orang yang nggak begitu tuh hidupnya sama saya, ada orang yang kok kayaknya hidupnya mudah gitu ya, dapat berkat gitu ya. Kok saya ini selalu harus berjuang dulu gitu. Ya. Walaupun saya nggak mengeluh ya, karena saya selalu bilang, Tuhan terima kasih, semua itu membuat saya jadi kuat. Makanya ini mungkin kadang saya refleksi udah makin tua ya. Kalau teman-teman saya suka bersepeda di tempat yang flat, di pantai, saya sukanya yang gunung gitu. Ya, yang berat gitu ya. Kalau orang olahraganya pingpong, saya sukanya triathlon gitu ya. Jadi tapi belakangan capek juga. Jadi saya belakangan baca satu buku mengenai sonship, bahwa saya ini tuh anak Tuhan gitu. Saya secara rohani itu bukan anak yatim piatu lagi gitu. Kan kalau anak yatim itu semua harus fight. Kalau nggak fight nggak dapet gitu ya. Tapi saya mulai punya iman, membangun bahwa saya ini punya Bapa di surga gitu loh. Dan kalau memang saya refleksikan Pak Arto, misalnya cara saya sampai ke Melbourne itu bukan kehebatan saya. Harusnya secara usaha manusia saya sudah nggak mungkin bisa ke Melbourne. Karena PR saya sudah habis Pak Arto. Tapi dengan caranya Tuhan tuh saya bisa hidupin PR saya lagi, lalu saya ke Melbourne, dan dengan PR tuh saya bisa kuliahin anak-anak saya di sini. Itu caranya Tuhan. Kalau tadinya bayangan saya untuk sekolahin anak-anak saya di luar negeri itu, saya mesti nabung, saya mesti jual aset saya untuk bayarin uang kuliah yang mahal itu. Jadi Tuhan mulai tunjukin, dengan caranya Tuhan, bukan caranya saya gitu. Jadi saya mulai melihat that's the sonship. Saya juga harus berserah sama Tuhan in His own way, bahwa Tuhan akan tunjukkan dengan caranya untuk anaknya gitu. Seperti itu Pak Arto. Kalau saya boleh tambahkan tanya lagi, enggak nih saya itu mungkin easy ya kalau apply kepada saudara-saudara seiman ya. Kadang-kadang kalau ada orang yang mengalami pengalaman hidup yang susah, bagaimana kita bisa menguatkan dan menumbuhkan dia? Bagi orang yang tidak mempunyai iman, dan hal yang lain juga ya, orang yang tidak mempunyai karakter yang kuat, yang easily give up, itu yang bagaimana challenge menghadapi challenge seperti itu ya. Ya, tapi ya apa yang Pak David ceritakan buat kita menguatkan dan menumbuhkan kita, tapi buat orang yang tidak percaya sama Tuhan itu mungkin
dia harus repent dulu ya, mengenal Kristus Yesus baru bisa. Soalnya orang dunia ini akan melihat bahwa keberhasilan Pak David karena mempunyai karakter yang keras gitu, sehingga jalan-jalan itu terbuka dengan sendirinya. Ya, tapi saya puji kerendahan hati Pak David melihat bahwa ini adalah pekerjaan tangan Tuhan. Baik Pak Arto, terima kasih, saling menguatkan. Memang kita ini adalah gambaran tubuh Kristus, Pak, dalam kehidupan ini. Jadi semua orang dunia, bahkan yang tidak percaya itu akan melihat gambaran Kristus di dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan. Biarlah mereka yang menilai, begitu ya. Dari pengalaman Pak David ini, saya bisa simpulkan pengalaman iman Bro David ini menimbulkan ketergantungan kepada Tuhan. Saya tahu bahwa pasti setiap pergumulan yang dicapai atau yang diterima oleh Bro David ini pasti akan selalu membuat kegentaran dalam kehidupannya, pastilah. Walaupun seorang sudah pernah mengalami, pada saat dia mengalami hal yang baru pasti ada satu kekhawatiran juga. Tapi Bro David katakan dalam usia sekarang beliau sudah melihat bahwa dia adalah anak Tuhan dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Secara firman mungkin perkataan gampang, tapi perbuatan untuk melalui itu memang perlu ketekunan, kekuatan, dan kebersamaan. Dan keluarga itu paling penting, Pak Arto, untuk mendukung apa yang kita alami. Terima kasih Pak Arto, Bro David yang luar biasa kesaksian sore hari ini. Dan saya berikan pertanyaan atau pengalaman terakhir pada Bro dan Sister di dalam rumah kita bersama ini. Kami persilakan satu lagi. Itu ada Kalau masih James Hendra, Pak. Oh ya, silakan Pak Hendra ya. Ya, selamat malam. Suara saya jelas nggak nih? Sorry, kadang-kadang webcam saya ada masalah. Ya, nama saya James Hendra, saya dari Sydney. Thank you loh for Brother David yang udah sharing kesaksian dan firman-Nya yang menguatkan saya dan kita semua tentunya. Saya cuma ada pertanyaan gini, Bro David. Tadi kan Bro David cerita di Indonesia udah punya 500 karyawan, udah sampai HR Director, terus tiba-tiba harus pindah ke Melbourne, gitu, membangun lagi sesuatu dari awal. Kira-kira tentunya karir yang dibangun di Jakarta oleh Bro David itu bukan waktu yang singkat ya, pasti juga udah waktu yang lama. Apa yang membuat Bro David kira-kira pindah ke Melbourne? Apakah itu kebutuhan keluarga, itu jawaban dari Tuhan? Kalau memang itu jawaban dari Tuhan, apa yang membuat Bro David itu yakin bahwa itu dari Tuhan? Itu aja sih, Bro. Thank you ya. Saya izin ceritain tapi agak panjang ya. Nggak apa-apa. Mohon maaf kalau agak panjang. Jadi saya sekeluarga itu PR di 2003. Istri saya adalah korban bom Marriott. Saya sama istri itu 3 kali mengalami bom. Bom BEJ, saya baru 1 bulan bekerja di BEJ. Ya. Bom malam Natal di katedral, istri saya Katolik. Kami beli bakpao di gerobak itu. Sesudah malam Natal, saya temenin istri saya ke katedral. Kami pulang ke apartemen di Kuningan, nyalain Metro TV, ada bom di katedral, dan itu belakang gerobak itulah bomnya. Kami padahal beli bakpao di belakang itu. Ya. Terus yang ketiga, bom Marriott. Bro James, istri saya itu duduk di kaca, jendela kacanya Hotel Marriott. Yang jelas meja sebelah itu bosnya teman saya meninggal. Dan saya bisa cerita karena teman saya yang ngurusin jenazah bosnya. Jadi kepalanya hancur, seluruh punggungnya itu kaca semua. Nah, istri saya itu duduk di sebelahnya. Jadi istri saya konsultan IT sama project manager itu makan sama bosnya Bluebird. Makan berempat.
Lalu project manager bilang, kita udah 20 menit nih ngomong belum makan, yuk kita pergi ambil makanan. Di Marriott itu kalau jalan ke sana itu ya cukup jauh ya makan ya. Jadi mereka bilang sama istri saya, tolong liatin tas Louis Vuitton-nya klien ya. Nanti kami udah kembali ke sini baru kamu ngambil makanan gantian gitu. Jadi mestinya Bro James, istri saya tuh duduk di situ waktu bom meledak. Begitu mereka beranjak menjauh ke sana, istri saya bilang kayak ada suara di telinganya bilang, Marriott itu aman, kamu nggak usah tungguin tasnya, kamu nyusul aja. So istri saya menyusul sampai ke sushi barnya itu bomnya meledak. Waktu bom meledak, darah kan banyak keluar ya, jadi istri saya pikir matanya udah buta sebelah, ya. Panik, semua panik, tapi ada yang nyelamatin dia sampai keluar hotel. Ya, saya ditelepon, lalu saya dari kantor tuh nyetir untuk ke rumah sakit MMC ya. Dan rupanya atas kebaikan Tuhan, istri saya tuh cuma kena pecahan kaca di sini, tidak ada di wajah, tidak ada satupun, hanya di sini Bro James, gitu ya. Tapi karena kena kepala, mungkin Pak Arto dokter ya, itu darahnya tuh banyak sekali kalau kena di sini ya. Jadi sampai nutupin gitu loh, kayak dia udah buta gitu. Nah, itulah kebaikan Tuhan kan buat kami. Jadi kerusuhan juga kita ngalamin. Jadi waktu itu istri bilang, kita apply PR deh. Karena dia kan kuliah di Sydney ya, dan kokonya ada di Sydney. Nah, tapi karena anak masih kecil, kami berdua kerja dengan corporate career yang baik. Kami nggak sampai 2 tahun ya, jadi PR-nya hangus. Sampai tahun 2017. Nah, saya resign lebih awal. Tadinya saya pengen kerja sampai 55. Saya resign lebih awal sebagai HR Director itu karena waktu itu saya diminta memecat karyawan sekitar yang ada di 25 cabang tanpa bayar sepeser pun. Nah, saya udah kasih cerita ini ke Pak Arto. Pemilik perusahaan ini adalah pengusaha Kristen yang pokoknya image-nya di TV keren deh gitu ya. Tapi arahan untuk memecat, ya bisikannya saya tahulah dari mana gitu ya. Kalau bisa nggak bayar sepeser pun. Gitu. Padahal perusahaan TBK, dan saya kebetulan di situ waktu itu sudah ketua persekutuan karyawan Kristen dan Katolik. Sebulan sekali saya sharing kayak begini. Jadi bayangin nggak, saya disuruh mecat mereka tanpa bayar sepeser pun. Dan waktu itu saya sedang ngambil Master of Ministry lagi, ya. Jadi bayangin yang saya permalukan kan diri saya, Tuhan saya, orang yang khotbah yang lagi ambil ministry, HR Director yang mecat dan nggak bayar pesangon. Jadi saya nggak bisa tidur 2 minggu bergumul. Jadi, tapi saya juga tahu kalau saya nggak lakukan, mungkin saya kena juga sama owner. Akhirnya saya sharing sama istri, saya sharing sama orang tua saya. Saya bilang saya nggak mau lakukan itu. Saya permalukan Tuhan. Saya nggak mau ambil posisi ini untuk anak-anak saya itu dengan cara begitu. Jadi saya pilih resign. Anak buah saya yang kepala divisi tanya, Pak, benar mau resign, bukannya enak jadi direktur, Pak? Anak saya yang cewek waktu itu masih SD, kita tuh dikasih mobil Velfire gitu ya. Jadi yang kalau buka atapnya tuh dia bisa berdiri gitu. Dia bilang, Daddy, don't resign, I like your car. My daughter suka sekali mobil kantor ya. Dia bilang, Daddy jangan resign. We love your car. Saya bilang, don't worry. God will provide a smaller car. Dan saya kembalikan mobil itu. Ada 3 bulan mobil yang saya pesen yang lebih murah dan lebih kecil itu belum datang. Jadi saya naik motor 3 bulan. Nggak punya mobil. Gitu ya.
Tapi disitulah Bro James saya punya kesempatan bawa orang tua saya jalan-jalan ke Australia dengan turis visa. Jadi saya bilang sama papa saya, Pak, selama saya jadi karyawan tuh nggak ada waktu buat bawa papa ya. Ini waktunya saya bisa jalan-jalan. Saya bawa papa saya ke Melbourne sama anak saya. Lalu saya dikenalin sama lawyer. Dan lawyer itulah yang ngurusin PR saya lagi, Bro James. Itulah caranya Tuhan kan. Kalau saya nggak resign, saya pasti masih kerja itu. Ya, ya itulah caranya Tuhan. Saya pikir waktu saya resign, kan saya untuk sekolahin anak ke Australia itu udah tertutup rapat. Nggak mungkin saya punya tabungan itu cukup buat bayarin mereka kuliah sebagai international student. Itulah caranya Tuhan. Begitu kesaksiannya. Amin. Thank you, Bro David. Oh, luar biasa. Nggak putus-putusnya ya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Bro David. Baik, terima kasih atas kesaksiannya, terima kasih atas sharingnya teman-teman sekalian. Dan kita sampailah pada pengumuman dan closing remark oleh Ibu Buni Makmur. Kami persilakan. Shalom. Luar Shalom. biasa. Walaupun sudah 1 jam lebih, kelihatannya belum ada yang beranjak dari layar. Terima kasih Tuhan, sungguh sangat memberikan satu kekuatan. Apa yang Pak David sharingkan, apa yang Sis Doris tadi bagikan, bagaimana dia mengandalkan kekuatan, dan akhirnya berserah bagaimana kasih Tuhan menjamah kehidupannya. Juga Pak Sudar Mono, dari sesuatu yang dia sendiri tidak sadar bahwa dia itu adalah pilihan dan panggilan Tuhan atas kehidupannya, dari tidak mengenal Tuhan Yesus sampai dari from the lost then find the salvation. So our Lord is our salvation. Apa yang Pak David bagikan itu juga saya dan suami saya alami. Satu hal ketika suami saya mengalami hal itu, dan maksudnya kami, saya cuma bilang gini, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Jadi tidak perlu ada sedikit pun keraguan mempercayakan hidup kita kepada Dia. Dan hidup itu sendiri lebih indah daripada, lebih baik daripada apapun sebenarnya yang kita bisa miliki secara materi, ya. Seringkali manusia itu fokus kepada kesuksesan materi, tapi tanpa menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan itu melampaui, ya. Peace tadi Filipi 4 dari 4 sampai 8, bagaimana sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu memelihara hati dan pikiran kita lebih daripada kalau kita memiliki materi saja, ya. Baru-baru ini, minggu lalu sebetulnya tepatnya, saya baru pulang ke Pontianak dan menjumpai beberapa saudara dari mama saya dan membawa mama saya untuk menengok saudaranya. Dan itu yang selalu saya mau bagikan kepada mereka, bahwa meskipun kalian misalnya punya begitu banyak materi, kebetulan ada satu teman mama saya umurnya 94 tahun dan mereka prominent family di Pontianak dan bukan di Kalbar aja. Tapi saya punya kerinduan untuk berbagi kepada dia, dan saya katakan bahwa mungkin kamu punya segala sesuatu materi, tapi kamu nggak punya Tuhan Yesus dan kamu sendiri nggak punya apa-apa. Mari buka hatilah untuk mau lembutkan hati kamu untuk terima Tuhan. Dan itulah kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya teringat apa tadi yang Pak David sampaikan, memaafkan, ya. Memaafkan itu membuka pintu pemulihan. Amin. Seperti halnya Yusuf, ya. Ketika dia membuka pintu maaf untuk siblingsnya, untuk saudara-saudaranya, yang jelas-jelas punya rencana jahat terhadap dia, tapi dia punya pikiran sama sekali tidak. Meskipun mereka mereka-rekakan kepada dia yang jahat, tapi dia katakan, oh itu rencana Tuhan untuk mengirim saya duluan ke Mesir.
ketika dia melakukan pintu maaf buat saudara-saudaranya, dia justru menerima double blessing. Ya. Yusuf adalah salah satu orang yang saya katakan adalah seperti halnya anak sulung yang menerima double blessing. Jadi saya percaya apa yang hari ini kita terima dari kawan-kawan kita, baik Bu Doris, Pak Sudarmono maupun Pak David, komplit ya. Juga tadi pertanyaan dari beberapa teman seperti Pak Arto. Saya tidak pernah lupa bahwa Pak Arto pernah bilang begini, iya saya memang dokter, tapi ketika saya menghadap Tuhan satu hari, Tuhan nggak tanya, saya ini dokter atau apa? Tidak. Apa yang kamu kerjakan sebagai anakku? Nah, sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Saatnya kita menyadari pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Bukan hanya materi, tapi tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna sampai Yesus datang kedua kali. Terima kasih sungguh untuk Pak Adam yang sebagai RP ANZ yang sungguh luar biasa menjadi teladan buat kita semua. Apinya Pak Adam Teja dan Ibu Helen, Pak Alphonse dan Ibu April, Direktur TNT Kalimantan Barat, Pak Arman dan Sis Annie, amazing, you are amazing, sweet couple yang worship-nya luar biasa. Pak David Wongso dan istri, ya Bu Doris dan suami juga ya Pak Sudarmono, Ciputra, Pak Arto dan Bu Ani dan semua teman-teman yang hadir dan memeriahkan hari ini. Hari ini buat kita, Tuhan memberikan message yang indah buat kita. Mari kita terus meskipun sibuk seperti apapun, kita sadar bahwa kita punya privilege untuk bersekutu dan juga menerima berkat saling berbagi. Saya mau lihat satu tayangan mungkin dari Ibu. Ya, silakan. Untuk pengumuman pada hari ini, untuk bulan depan, kita ada pertemuan lagi, yaitu Bangkit dan Berkarya, ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Marlin dari LOF Pontianak dengan kesaksian Bapak Xiaopo dan Ibu Tuti Christine dari Love Batam, Pak Xiaopo dari FGB Pontianak, dan bulan depan akan dikoordinir oleh Regional Kalimantan Barat. Kita berharap kita bisa berjumpa lagi, dan untuk hari Senin selalu seperti biasanya kita ada National Prayer and Fasting jam 5 pagi, dan dilanjutkan sorenya ada LOF Kalimantan berdoa setiap hari Senin jam 6.30 WIB. Demikian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, terima kasih Bu Uni atas closing remark-nya dan pengumuman. Dan Brother and Sis, sampailah kita pada akhir dari fellowship dari pertemuan malam hari ini, dan pertemuan malam hari ini akan ditutup dengan doa oleh Ibu Ani Kartika dari Adelaide. Kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih dan karunia-Mu kami boleh bersekutu dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk kesediaan our brothers dan sisters yang sudah mengisi acara dan melayani di rumah kita bersama hari ini Tuhan, untuk Bro Arman, Chin, David Wongso, Alphonse Mensang, Helen, Doris, Ibu Huni, dan brother sister yang melayani behind the scene, Bro Adam, dan yang lain-lain. Tuhan, kami tahu Tuhan, bahwa mereka sangat mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Tuhan sendiri yang akan melawat mereka dan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah di dalam pelayanan mereka, di dalam keluarga mereka. Akan ada damai sejahtera, kasih karunia, kebaikan, kesabaran, dan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami juga mau serahkan Tuhan semua member ini Tuhan di dalam tangan Tuhan. Biar semua yang melayani dan yang mendengarkan bisa menjadi saksi-Mu yang sungguh-sungguh. Tuhan sertai dan mampukan mereka Tuhan supaya menjadi pribadi yang tegar, penuh cinta kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat bijaksana
yang berasal dari Engkau Tuhan untuk memberkati dan melengkapi kami untuk melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Juga Tuhan berikan sukacita yang berasal dari Engkau Tuhan. Tuhan berkati semua pekerjaan mereka Tuhan, bisnis mereka, studi mereka, dan hubungan keluarga kami semua Tuhan. Biarkan kami juga boleh menjadi saksi yang hidup Tuhan. Kami boleh saling mengasihi dan mengeluarkan satu yang lain Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa kami ini spesial di mata-Mu Tuhan. Tuhan, Kau memelihara kami seperti biji mata-Mu Tuhan, dan menyembunyikan kami dalam naungan sayap-Mu Tuhan terhadap segala musuh-musuh kami Tuhan. Kiranya Tuhan, malam hari ini Tuhan kami boleh beristirahat mengetahui bahwa kasih-Mu luar biasa pada kami. Semoga Tuhan, damai sejahtera Tuhan, Gembala kami yang agung menyertai kami dan melengkapi kami dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi Dialah Tuhan, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ani yang sudah menutup doa ini untuk memberkati, dan terima kasih Pak Adam Teja, Presiden Regional Australia, yang sudah mensupport, yang menjadi bagian di dalam kegiatan rumah kita bersama ini. Teman-teman semua, baik, terima kasih, dan kita berjumpa minggu depan ya, Bu Uni ya. Biar kita boleh. Thank you. Ya, terima kasih Pak Vincent masih ada ya? Pak Vincent kelihatannya melayani di Sentul, onsite. Mungkin sudah salam aja. Oke. Salam aja. Ya. Kita tutup dengan yel. Bagaimana Pak Adam pimpin kita? Oke. Ya, be strong in the Lord. LOF. Be strong in the Lord. LOF. Thank you semuanya. Thank you Roni. Thank you semuanya. Thank you Thank you everybody. Thank you Bu Aprilia. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you Adam. God bless. Hi Doris. See you soon. Ani, Arman. See you soon Doris. See you. Thank you. Pemeliharaan Bye Ani. Bye Bu Hani. terjadi. Amin. Terima kasih Pak David firmannya. Good Thank night. you.